Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'du. Ikhwatal iman, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman dan teman-teman Facebook yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah kenikmatan yang sangat banyak. Di antara nikmat itu adalah kita diberi kelapangan hati untuk mau belajar agama. Karena lapangnya hati kita untuk belajar agama itu tanda Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan ia dalam urusan agamanya. Alhamdulillah ikhwatal iman, dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang mulia, yaitu kitab Syama'ilun Nabi, ya. Yang belum punya silakan punya kitab ini, kitab Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan alhamdulillah kitab ini sudah diterjemahkan. Bagi yang belum punya kitab ini, silakan beli kitab, namanya kitab Syarah Asy-Syama'il atau Syarah Syama'ilun Nabi. Ya. Ini dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan syarahnya disyarah oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafidhahumallah. Tayyib ikhwatal iman, pada kesempatan yang lalu ya, kita sudah menjelaskan ciri fisik Nabi, ya, bagian yang ketiga. Dan sekarang kita akan membahas masih dalam bab yang sama, ciri fisik Rasulullah SAW bagian yang keempat. Kita mulai dari hadis yang ke-10. Yang memiliki kitab silakan disimak. Hadis yang ke-10. Haddatsana Hannad ibn Sari dari Hannad bin As-Sari. Qal, ia berkata, Haddatsana Abtharu ibnul Qasim. Telah bercerita kepada kami Abthar bin Al-Qasim. An Ash'atha yakni ibn Sawar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah qalah. Dari seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Jabir bin Samurah. Beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyani. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan. Aku pernah melihat Rasulullah pada malam yang sangat terang benderang karena sinar rembulan di bulan purnama atau di malam purnama. Jadi seorang sahabat Nabi Jabir bin Samurah pernah melihat Rasulullah di malam purnama ketika dulu nggak ada listrik, ya, sehingga kalau di Mekah atau di Madinah zaman dulu itu kalau bulan purnama nampak cahayanya.
bermandikan cahaya kalau bulan purnama atau kalau malam purnama. Nah, seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Samurah ini pernah melihat Rasulullah pada malam purnama. Wa alaihi hullatun hamra. Pada waktu itu Rasulullah memakai pakaian berwarna merah. Faja'altu anduru ilaihi. Maka aku melihat Rasulullah wa ilal qamar. Saya melihat Rasulullah dan saya melihat rembulan. Falahu wa indi ahsanu minal qamar. Ternyata Rasulullah itu menurutku, kata beliau, Rasulullah menurutku lebih indah, lebih menawan dari rembulan. Padahal rembulan zaman dulu ya, kan gelap gulita, nggak ada listrik, bulannya sempurna, malam purnama, sehingga rembulan itu indah sekali, cahayanya terang. Rasulullah keluar, dilihat oleh sahabat yang mulia ini, memakai baju merah, dan kata sahabat ini, aku melihat Rasulullah dan aku melihat rembulan, dan ternyata Rasulullah lebih indah, lebih menyenangkan, lebih menawan daripada rembulan, daripada purnama. Ini menunjukkan bagaimana ciri fisik Rasulullah. Rasul itu tampan, rupawan, itu ya. Ini sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan. Ini ngulangi satu hadis yang tidak apa-apa. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Hadis ini dengan sanad ini ada seorang namanya Ash'ath bin Sawar. Dia ini orang dhaif, perawi ini dhaif. Jadi secara sanad hadis ini lemah, dhaif. Tetapi ada hadis yang semisalnya yang menunjukkan Rasulullah itu lebih indah dari rembulan. Ada hadis lain yang sahih. Makanya di sini diterangkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, beliau mengatakan lahu syawahid fi ahadis ya'ti dzikruha. Ada syawahid, ada penguat-penguat hadis yang secara makna sama dengan hadis ini, bahwa Rasulullah itu indah, rupawan, bahkan lebih indah dari rembulan di bulan atau di malam purnama. Ini hadis yang ke-10 ya. Nah, sekarang kita pindah ke hadis yang ke-11. Nah, ini perhatikan. Qala al-muallif rahimahullah, haddatsana Sufyan ibn Waqi' qala haddatsana Humaid ibn Abdurrahman Ar-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun al-Barra ibn Azib. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada sahabat Nabi al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Sahabat ini atau orang ini bertanya ke sahabat Nabi Al-Barra bin Azib dan berkata, akana wajhu Rasulillah mithlus saif. Apakah wajahnya Rasulullah itu seperti pedang? Saya ulangi ya. Apakah dahulu wajahnya Rasulullah itu seperti pedang? Qala, dijawab oleh sahabat Nabi Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la, tidak. Wajahnya Rasulullah tidak seperti pedang. Bal mithlal qamari, tetapi wajahnya Rasulullah itu kal qamar, atau wajahnya Rasulullah itu mithlal qamar, seperti rembulan. Lah, di sini ada dua kemungkinan. Penanya ini, kenapa si penanya kok berkata apakah wajahnya Nabi itu seperti pedang? Maksudnya di sini kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan, penanya ini berkata, apakah wajah Rasulullah seperti pedang? Maksudnya itu, apakah wajahnya Nabi itu lancip? Gitu loh maksudnya. Apakah wajahnya Nabi itu lonjong atau lancip seperti pedang? Itu maksudnya. Terus dijawab sama Al-Barra bin Azib, tidak. Wajahnya Nabi itu tidak lancip. Tetapi wajahnya Nabi itu kal qamar, seperti rembulan. Artinya agak bundar. Bukan lancip, bukan lonjong. Gitu loh maksudnya. Itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua, ini perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, penafsiran yang kedua, maksud dari si penanya adalah
apakah wajah Rasulullah itu seperti pedang? Maksudnya itu berkilau. Maksudnya itu berkilau. Maka dijawab oleh Al-Barra' bin Azib, tidak seperti pedang, tapi seperti rembulan. Sama-sama bersinar, tapi sinarnya rembulan lebih kuat, lebih terang, dan silaunya pedang itu menyakitkan. Beda dengan rembulan, teduh, nyaman gitu ya. Nah, itu ada dua makna di situ itu. Ya. Jadi makna pertama, wajahnya Nabi itu tidak lancip, lonjong seperti pedang, enggak. Tapi wajahnya Nabi itu fihi tadwir. Ya, fihi tadwir artinya bukan bunderser kata orang Jawa, bukan. Ya, ada bulat seperti rembulan, tapi tidak bulat yang benar-benar bulat, begitu maksudnya. Ya, itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, maksudnya wajahnya Nabi itu seperti pedang itu berkilau, tapi dijawab oleh Al-Barra' bin Azib tidak seperti pedang, bahkan lebih dari pedang, yaitu rembulan. Cahayanya itu sangat menyejukkan dan cahayanya rembulan itu tidak menyakitkan mata. Berbeda dengan kilatan pedang, menyakitkan mata. Itu maksudnya ya. Lah, bagaimana derajat hadis ini para jamaah? Ini penting untuk diketahui ya. Hadis ini ikhwatal iman, hadis yang saya baca tadi itu loh ya, itu dicantumkan oleh Imam Tirmidzi dalam Jami' at-Tirmidzi. Sanadnya lemah. Hadis yang saya bacakan tadi, tetapi ada hadis semisalnya diriwayatkan Imam Bukhari, hadisnya sahih. Ya. Makanya di sini dikatakan walakin rawahu al-Bukhari min tariqin ukhra min Abi Nuaim haddatsana Zuhair an Abi Ishaq, ya, dengan hadis yang semisal tadi. Ya, Al-Barra' bin Azib ditanya, apakah wajah Rasul seperti pedang? Kata Al-Barra' bin Azib, tidak seperti pedang tetapi seperti rembulan. Jadi hadis ini sahih dari jalur yang lain ya, diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Kesimpulan dari hadis yang ke-11, wajahnya Rasulullah itu indah, menawan ya, seperti rembulan dan tidak seperti pedang itu ya. Kemudian ikhwatal iman, sekarang kita pindah ke hadis yang nomor 12. Mudah-mudahan kita dengan belajar sifat-sifat, ciri fisik dan akhlak perilaku Nabi, kita bisa meneladani beliau dan ngerti sosok gambaran Rasulullah, semakin menambah rindu kita kepada Rasulullah, semakin mencintai Rasulullah. Gitu ya. Sekarang yang nomor 12, hadis yang nomor 12, haddatsana Abu Dawud Al-Masahifi, Sulaiman bin Salim atau bin Salmin. Qal haddatsana An-Nadhr ibn Shumail an Salih ibn Abil Akhdar an ibn Shihab an Abi Salama lah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi perawi ini sahabat Nabi Abu Hurairah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, Abu Hurairah berkata, perhatikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu abyad, putih. Tetapi kemarin sudah saya jelaskan, bayadun Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bayadun khalisan. Jadi warna kulitnya Nabi itu putih, tapi bukan benar-benar putih yang sangat putih, bukan. Ya. Walam yakun asmar, tapi juga tidak kecoklatan, bukan. Bal huwa bayadun musyrabun bi syai'in minal humrah. Akan tetapi kulitnya Nabi itu putih, tapi ada merahnya. Tidak benar-benar putih gitu ya, tapi ada merah-merahnya. Kemudian kata Abu Hurairah, ka'annama sigha min fiddah. Kulitnya Rasulullah SAW atau warna kulitnya Rasulullah SAW itu sigha min fiddah. Jadi seperti perak, ya. Maksudnya di sini adalah litala lu'iha, artinya ada sinarnya gitu loh. Ada cemerlang, ada membuat senang orang yang melihat. Ya, ada cahaya gitu loh, maksudnya itu. Jadi Rasulullah SAW itu, beliau itu orangnya putih, ada merahnya,
tidak putih yang benar-benar putih dan bercahaya. Rajilas sya'ri. Rajilas sya'ri artinya anna sya'rohu sallallahu alaihi wasallam lam yakun bil ja'dil qatati. Maksudnya rambutnya Nabi itu tidak keriting. Rambutnya Nabi tidak keriting, tidak kriwul, tidak seperti mie, bukan. Wala bisabti, tapi rambutnya Rasulullah juga tidak lurus, kaku, bukan. Balkana rojilas sya'ri, tapi rambutnya Rasulullah itu pertengahan, wasaton baina dalik, tengah-tengah antara keriting dengan lurus, kaku. Bahkan diterangkan di dalam rambutnya Nabi itu ada sedikit gelombangnya. Ya, tapi itu bukan keriting, gitu ya. Sehingga dalam hadis yang ke-12, hadis Abu Hurairah ini, beliau menyampaikan 3 ciri fisik Nabi yang bisa kita ambil dari hadis ke-12 ini. Rasulullah itu putih, bersih, ya ada merah-merahnya, kemudian bercahaya, dan Rasulullah rambutnya itu tidak keriting, tidak lurus kaku, pertengahan. Itu hadis yang nomor 12. Kemudian ini menarik sekali hadis yang nomor 13 ini, ya. Rasulullah memberi perumpamaan Nabi ini mirip ini, Nabi ini mirip ini. Nah, maka silakan didengarkan dan dicatat ya. Dan saya anjurkan panjenengan untuk membeli kitab ini. Tidak ada ruginya orang membeli kitab ini. Apalagi kitab ini alhamdulillah sudah disyarah, sudah diterjemahkan. Yang kalau terjemahan ini ya, ini terjemahan, ini kalau aslinya. Dan ada syarah Syekh Abdul Razak. Jadi disampaikan hadis ini sahih, apa lemah tapi ada penguat, dijelaskan. Ya, maka hendaklah Anda membeli kitab yang bagus ini. Saya bukan penjual buku, silakan beli di mana aja. Yang penting kitabnya sama supaya belajarnya juga sama. Tayyib, sekarang kita pindah ke hadis 13 halaman 37 ya, kitab asli. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Qal akhbarani Laits bin Sa'ad. Telah mengabarkan kepada kami Al-Laits bin Sa'ad. An Abi Zubair an Jabir bin Abdillah. Dari sahabat Nabi Jabir bin Abdillah. Sahabat Nabi yang mulia Jabir bin Abdillah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya ulangi, dari Jabir bin Abdillah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan, penting ini. Kata Rasulullah, uridhu alayyal anbiya. Telah ditampakkan kepadaku para nabi. Jadi Rasulullah itu pernah diperlihatkan oleh Allah para nabi-nabi terdahulu. Lah ini bagaimana cara Allah menampakkan para nabi terdahulu kepada Rasulullah? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya, biru ya fil manam, dengan mimpi. Ini kemungkinan pertama, melalui mimpi. Kemungkinan yang kedua, yaitu ketika malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Karena di dalam hadis ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjid Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Ya, Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan nabinya, hambanya dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, yaitu Palestina. Dan di Palestina itu Rasulullah SAW mengimami para anbiya. Sehingga Rasulullah ketemu dengan para nabi-nabi terdahulu. Rasulullah ketemu dengan para anbiya terdahulu. Makanya di sini diterangkan, uridhu alayyal anbiya. Kata Rasulullah, ditampakkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku para nabi-nabi. Lah, ini 1 mungkin lewat mimpi, 2 mungkin malam Lailatul Isra Mi'raj itu. Fa'idha Musa dorbun minar rijal. Maka saya melihat Nabi Musa itu lelaki yang sedang, lelaki yang ideal, ya. Panjangnya, terus kata orang Jawa dedeknya itu postur tubuhnya
Itu ideal Nabi Musa itu. Dorbun minar rijal. Ka'annahu min rijali syanu'ah. Kata Nabi Muhammad SAW, saya melihat atau ditampakkan Nabi Musa kepadaku, dan Nabi Musa itu orangnya postur tubuhnya ideal, pertengahan, tidak pendek, tidak panjang, tidak tinggi. Ya, kemudian ka'annahu min rijali syanu'ah. Beliau itu seperti laki-laki dari suku Syanu'ah. Nah, suku Syanu'ah itu mana? Syanu'ah adalah sebuah suku yang ada atau kabilah yang ada di negeri Yaman. Ya, jadi Nabi Musa itu seperti lelaki dari suku atau dari kabilah Syanu'ah. Syanu'ah ini suku atau kabilah yang ada di negeri Yaman. Itu Rasulullah ditampakkan Nabi Musa. Kemudian selanjutnya perhatikan, wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam. Kata Rasulullah, aku melihat Isa putra Maryam alaihi salam. Rasulullah ditampakkan Yesus ya bin Maria. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka kata Rasulullah, orang yang paling mirip dengan Nabi Isa adalah Urwa bin Mas'ud, sahabat Nabi. Ya, Urwa bin Mas'ud ini. Jadi ada sahabat Nabi itu yang mirip Nabi Isa. Dicatat ya, tolong dicatat. Sahabat Nabi yang paling mirip Nabi Isa namanya Urwa bin Mas'ud. Ya. Mirip Nabi Isa. Dan kita tahu Nabi Isa itu orangnya kemerah-merahan kulitnya. Rambutnya itu seperti kena air. Ya, kalau beliau menunduk netes air. Rupawan, tampan, ganteng. Dan ada sahabat Nabi yang kata Rasulullah, aku melihat Nabi Isa dan orang yang paling mirip Nabi Isa adalah sahabat Urwa bin Mas'ud. Urwa bin Mas'ud ini sahabat Nabi, dulunya kafir. Ya, ketika Sulhul Hudaybiyah masih kafir. Ya. Dia termasuk beliau termasuk utusan orang kafir dulu menemui Rasulullah ketika terjadi konfrontasi. Rasulullah nggak boleh masuk ke kota Makkah, niatnya umroh itu loh. Salah satu utusannya orang kafir adalah Urwa bin Mas'ud. Lah Urwa bin Mas'ud ini melihat para sahabat Nabi ini, kalau Rasulullah wudu, maka para sahabat Nabi ini rebutan sisa airnya Rasulullah. Urwa bin Mas'ud ini melihat Rasulullah kalau meludah atau berdahak itu nggak sampai jatuh ke tanah karena ditampani, ditadai sama tangannya para sahabat, terus diulapkan ke seluruh tubuh sahabat. Makanya Urwa bin Mas'ud ini datang ke Quraisy setelah negosiasi yang tidak berhasil itu. Urwa bin Mas'ud datang ke orang-orang kafir Quraisy dan mengatakan, "Wallah, aku tidak pernah melihat seorang pemimpin yang sangat dimuliakan oleh pengikutnya melebihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya nanti masuk Islam Urwa bin Mas'ud ini. Lah, kata Rasulullah, aku ditampakkan atau aku melihat Nabi Isa alaihissalam, dan orang yang paling mirip dengan Nabi Isa adalah sahabat Nabi Urwa bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, itu berarti Urwa bin Mas'ud ini ganteng ya, karena mirip Nabi Isa. Itu ya. Terus saya lanjutkan. Wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam. Kata Rasulullah, aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bi syabahan sahibukum, yakni nafsahu. Kata Rasulullah, aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah sahabat kalian ini. Maksudnya dirinya sendiri. Maksudnya Rasulullah sendiri. Dan orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah saudara kalian ini. Maksudnya beliau sendiri. Jadi yang paling mirip Nabi Ibrahim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi Ibrahim, dan orang yang paling mirip Nabi Ibrahim adalah diriku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil bahwa Nabi Ibrahim ini secara fisik mirip Nabi. Secara fisik mirip Nabi. Dan siapa sahabat Nabi yang paling mirip Rasulullah? Nah, ada yang tahu? Silakan dijawab. Gimana cara jawabnya? Siapakah sahabat Nabi yang paling mirip Rasulullah? Sahabat Nabi yang paling mirip Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib, misanan Rasulullah.
Ja'far bin Abi Thalib itu mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga cucu beliau yaitu Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dua-duanya mirip Nabi. Saya lanjutkan hadisnya. Wa ra'aitu Jibril alaihi salam, dan aku melihat malaikat Jibril. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah. Aku pernah melihat malaikat Jibril, dan orang yang paling mirip malaikat Jibril ya ketika menjelma jadi manusia yang paling mirip malaikat Jibril adalah Dihyah. Siapa Dihyah itu? Dihyah ini sahabat Nabi, namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Terkenal sahabat ini, ya kecuali yang nggak kenal. Dihyah Al-Kalbi. Bahkan kata pensyarah kitab ini, wa kana min ajmali sahabah. Dihyah Al-Kalbi atau Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi adalah sahabat Nabi yang paling rupawan, atau di antara sahabat Nabi yang paling ganteng, paling rupawan. Nah, silakan dicatat. Ya, kalau punya anak laki-laki kasih nama tuh. Dihyah. Dal ha ya ta. Dihyah Al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Kata Rasulullah, aku melihat malaikat Jibril, dan orang yang paling mirip malaikat Jibril adalah sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dan pensyarah mengatakan, wa kana min ajmali sahabat. Dihyah ini di antara sahabat Nabi yang paling ganteng. Ya, Rasulullah ngutus dia untuk membawa surat ke raja ini, raja itu, karena orangnya rupawan. Ini juga dalil bahwa malaikat Jibril itu bisa menyerupai manusia. Dan biasanya sahabat Nabi yang diserupai Jibril, yang mirip Jibril adalah Dihyah Al-Kalbi. Nah, itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis yang nomor 13 ini bisa ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, Rasulullah pernah ditampakkan para nabi. Lah, Rasulullah ditampakkan para nabi, tafsirannya ada dua tadi ya. Bisa lewat mimpi atau ketika Rasulullah malam Isra Mi'raj. Itu Rasulullah ditampakkan para nabi. Kesimpulan atau poin yang kedua, Nabi Musa mirip orang dari suku Syanu'ah. Itu salah satu suku di negeri Yaman. Kesimpulan yang nomor 3, Nabi Isa mirip sahabat Nabi yang bernama Urwa bin Mas'ud. Kesimpulan yang nomor 4, Nabi Ibrahim mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesimpulan yang nomor 5, malaikat Jibril mirip dengan sahabat Nabi yang mulia, yaitu Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, thayyib ikhwatal iman, itu hadis yang ke-13. Sekarang kita pindah ke hadis yang ke-14 ya. Hadis yang saya baca tadi hadis Muslim, akhrajahu Imam Muslim, hadis yang sahih ya. Sekarang hadis yang ke-14. Qala al-muallif al-imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah, haddatsana Sufyan ibn Waqi Muhammad bin Bashar wal ma'na al-wahid qala akhbarana Yazid ibn Harun an Sa'id al-Jurairi qala sami'tu Abat Tufail yaqul, dari Sa'id al-Jurairi dia berkata, sami'tu Abat Tufail yaqul, aku mendengar seorang sahabat Nabi namanya Abu Tufail, dia berkata. Ya, jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Abu At-Tufail atau Abu Tufail. Dia berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Nah, perhatikan. Kata Abu Tufail, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak tersisa di muka bumi seorang pun yang melihat Rasulullah selain diriku. Subhanallah. Berarti itu termasuk orang yang terakhir wafat, sahabat Nabi yang terakhir wafat. Nah, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ard ahadun ra'ahu ghairi. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan tidak tersisa satupun orang di muka bumi yang melihat Nabi kecuali aku. Berarti ini para sahabat, ini beliau adalah sahabat Nabi yang paling akhir wafatnya. Ya. Di sini dikatakan sama pengarang kitab ini, wa kana akhiru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam mautan. Beliau ini Abu Tufail adalah sahabat Nabi yang paling wafat terakhir. Nah, silakan dicatat ya. Ya, para pemirsa, teman-teman, dicatat bahwa sahabat Nabi yang paling akhir wafatnya adalah Abu Tufail. Wa wasafan nabiyahu nabi thalati sifatin jami'ah. Beliau mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW dan tidak ada satupun manusia di muka bumi yang melihat Nabi yang masih hidup. Semua sudah mati kecuali aku, begitu. Qultu. Maka Sa'id bin Jureji mengatakan, sifhuli, tolong beri sifat, tolong sifatkan kepadaku bagaimana Rasulullah. Tolong sebutkan ciri-ciri Rasulullah. Maka Abu Tufail berkata, kana abiyadhah. Rasulullah itu orangnya putih. Putih. Tapi putihnya tidak putih yang sangat putih, tapi putih musyrabun bil humrah. Putih yang ada merahnya. Kemudian Rasulullah itu malihan. Apa artinya malih? Malih itu artinya yakni jamil, hasan. Artinya Rasul itu ganteng. Rasulullah itu rupawan. Kemudian yang selanjutnya wa muqassadan, dan saya melihat Rasulullah itu muqassad. Apa artinya muqassad? Muqassad itu sedang-sedang, pertengahan. Apa maksudnya pertengahan? Nah, di sini dijelaskan maksud pertengahan ini banyak segi. Yang pertama, pertengahan dari segi ketinggian jasadnya atau tubuhnya Rasul. Ya, jadi saya ulangi ya, sahabat Nabi yang namanya Abu Tufail tadi ditanya oleh orang, tolong ceritakan kepada kami sifatnya Nabi. Beliau menceritakan ada 3 sifat Nabi dalam hadis ini. Yang pertama, Rasulullah itu putih. Yang kedua, Rasulullah itu tampan, rupawan, menawan, ganteng. Kemudian Rasulullah itu muqassadan. Muqassadan itu pertengahan, tengah-tengah, sedengan. Lah, apa makna pertengahan ini? Rasulullah itu pertengahan. Apa makna pertengahan? Pertengahan ini maksudnya satu, pertengahan dari sisi postur tubuh. Beliau dalam hadis dikatakan laisa bitawilin, ya, ba'al ba'in walisa bikosirin. Rasulullah itu tidak tinggi menjulang. Tapi Rasulullah juga bukan pendek. Tapi Rasulullah itu lebih mendekati ke arah tinggi. Ya. Tapi bukan tinggi menjulang. Itu maksudnya pertengahan yang pertama. Maksud dari pertengahan yang kedua dari sisi warna kulit. Rasulullah itu wasaton min haitsul laun. Rasulullah itu pertengahan dari sisi warna kulit. Rasulullah tidak putih yang benar-benar putih. Tapi Rasulullah juga tidak coklat. Tapi Rasulullah itu putih yang ada merahnya. Itu maksud pertengahan yang nomor 2. Maksud pertengahan yang nomor 3. Wawasatan min haitsul jismi. Rasulullah itu pertengahan dari sisi jasad. Ya, postur tubuh. Tidak gendut. Rasulullah tidak gendut. Ya, dan tidak kurus kering kerontang. Tidak. Tapi Rasulullah itu ideal. Proporsional, tengah-tengah. Dikatakan dalam hadis, dadanya Nabi dengan perutnya Nabi itu sejajar. Jadi Rasul tidak gendut. Ba'idu ma baina mankibai, pundak yang satu berjauhan dengan pundak yang lain. Kekar. Bahkan dikatakan Rasulullah badin, ya, mumasikin atau mutamasikin. Rasulullah itu badannya berisi padat kekar. Nah, ini makna pertengahan yang nomor 3 dari sisi postur tubuh. Kemudian makna pertengahan yang nomor 4 adalah wasaton min haitsus sya'ar, pertengahan dari sisi rambut. Rasulullah tidak keriting dan tidak lurus kaku. Begitu ya. Nah, ini penting. Apa makna Rasulullah itu muqassadan, pertengahan. Pertengahan dari berapa hal? Dari 4 hal. Ya. Kita kembali ke hadis. Jadi hadis yang ke-14 ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi tadi, Abu Tufail. Ada beberapa kesimpulan
dari hadis yang ke-14 ini. Kesimpulan pertama, bahwa Abu Tufail merupakan sahabat Nabi yang paling akhir wafatnya. Ini termasuk pengetahuan ya, harus ditulis gitu kan ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya putih. Kesimpulan yang ketiga, Rasulullah orangnya rupawan. Kesimpulan yang nomor 4, Rasulullah itu orangnya pertengahan bentuk fisiknya. Pertengahan ini ada 4 macam. Satu, pertengahan dari sisi tinggi dan pendeknya. Rasulullah tidak tinggi menjulang, Rasulullah tidak pendek. Pertengahan, tapi lebih dekat ke tinggi. Kemudian Rasulullah pertengahan dari sisi warna kulit. Tidak putih bersih, putih benar-benar putih, tidak. Tapi juga tidak coklat. Tapi Rasulullah itu putih yang ada merahnya. Yang nomor 3, dari sisi tubuh atau badan. Rasulullah itu tidak gemuk, tidak kurus keruntang. Tapi Rasulullah itu padat berisi kekar. Dan kemarin sudah kita jelaskan. Yang nomor 4, dari sisi rambut. Rasulullah pertengahan. Tidak keriting, tapi juga tidak lurus kaku. Itu maksud dari pertengahan. Ini hadis yang ke-14. Mohon maaf, ini hadis yang ke-14. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, sekarang hadis yang terakhir, hadis yang ke-14. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis yang ke-15 ini adalah hadis terakhir dalam bab ciri fisik Nabi. Jadi besok pertemuan hari Rabu malam, nanti babnya ganti, yaitu bab tentang stempel kenabian. Nah, Rasulullah itu punya stempel kenabian. Nanti kita jelaskan. Nah, tapi kita selesaikan dulu hadis yang ke-15. Taib, hadis yang ke-15, hadis yang terakhir dalam bab ini. Haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qal haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir al-Hizami qal haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Thabit az-Zuhri qal haddatsani Ismail ibn Ibrahim ibn Akhi Musa ibn Uqbah an Uqbah bin Uqbah an Musa bin Uqbah an Quraib an Ibni Abbas, dari Quraib dari Abdullah bin Abbas. Quraib itu maulanya Abdullah bin Abbas. Maula itu mantan budak. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupu Rasulullah. Bocah kecil yang didoakan Nabi, ya. Didoakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan bocah kecil ini urusan agama dan ajarilah dia ilmu tafsir ya Allah. Makanya Abdullah bin Abbas jadi ulama nanti ya, ketika dewasa. Bahkan ketika kecil sudah jadi ulama. Umar selalu minta fatwa atau datang ya menanyakan tentang ayat dan seterusnya kepada Abdullah bin Abbas. Padahal masih kecil pada waktu itu. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal, Abdullah bin Abbas berkata, perhatikan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajal thaniyataini. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajal thaniyataini. Maksudnya dulu Rasulullah itu gigi serinya itu agak renggang. Dan memang giginya Rasulullah itu agak renggang, tidak rapet, tidak. Dan itu bukan berarti negatif, bukan berarti maknanya konotasinya jelek, bukan. Tapi bagus, ya. Jadi dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dua gigi seri beliau agak renggang dikit. Idza takallama ru'iya kan nuri min baini thanayahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika berbicara tampak seperti ada cahaya yang keluar dari di antara dua gigi seri beliau. Ya, saya ulangi, hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah itu dua gigi seri beliau agak renggang, dan Rasulullah kalau berbicara itu tampak seperti ada cahaya dari di antara kedua gigi seri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu ya. Lah ini ada hal yang perlu diperhatikan supaya nggak salah paham. Kata pensyarah kitab ini, Asy-Syaikh Al-Ustadz Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad
hafidhahumallah, beliau berkata, perhatikan penting dan ini harus dipahami dengan penjelasan ini. Apa sih makna Rasulullah kalau berbicara seakan-akan ada cahaya dari gigi beliau yang mulia? Apa maksud cahaya di sini? Nah, ini harus dipahami. Beliau mengatakan, wa wasfun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yatin nur baina thanayahu wa annahu mithlul qamar fil lam'ani wa nahwu dzalik qad yukhti ba'du man kataba fi sifatin nabi fayaj'alunahu nuran khissiyan bima'na annahu yudhi'u ma haulahu. Perhatikan, sifatnya Rasulullah itu tampak cahaya dari kedua gigi seri beliau seperti rembulan. Ini banyak disalahpahami oleh orang-orang. Nah, ini perhatikan. Banyak orang menganggap itu cahaya secara nyata, hissi, secara nampak, terlihat begitu. Ya, padahal maksudnya tidak demikian, kata beliau. Perhatikan. Padahal maksudnya bukan demikian. Wa qad jaa'a fi ahadits katsira ma yadullu ala khata'i hadzal fahm. Banyak hadis yang menunjukkan pemahaman ini tidak tepat, yang menganggap benar-benar kelihatan cahaya dari mulutnya Nabi. Ya, itu maksudnya apa? Cahaya yang ada di antara kedua giginya Nabi. Apakah benar-benar cahaya seperti cahaya rembulan itu ataukah ada makna yang lain? Ataukah maknawi? Ya, maknawi artinya sesuatu yang abstrak, tidak terlihat. Ya. Perhatikan. Ada dalil yang menunjukkan bahwa tidak seperti itu pemahamannya. Jadi benar-benar cahaya terus muncul dari gigi beliau. Tidak seperti itu pemahamannya. Mari kita baca riwayat berikut. Karena dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, faqadtu Rasulullah lailatan minal firash. Aku pernah kehilangan Rasulullah di ranjangku, tempat tidur. Cari Rasulullah. Kalau malam kan gelap. Cari nggak ketemu, nggak kelihatan Rasulullah. Ya fal tamastuhu fawaqatu yadi ala batni qadamai. Aku raba-raba, aku cari-cari Rasulullah, ternyata tanganku menyentuh telapak kaki beliau yang bagian dalam, telapak kaki yang sininya. Saya menyentuh tangan saya menyentuh telapak kakinya Nabi yang bagian dalam. Wa huwa fil masjid, dan Rasulullah ada di masjid. Ya, wa huma mansubatani, dan kedua telapak kakinya Rasulullah berdiri ketika sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mansubatan itu menancap begini ya. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Intinya Rasulullah berdoa. Di sini kalau disebutkan panjang. Nah, di sini sisi pendalilannya, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nampak cahaya seperti cahaya hissi lahir gitu kan, tentu Aisyah tahu. Tapi kan Aisyah mencari, meraba dalam kegelapan. Itu dalil bahwa makna cahaya di sini bukan makna secara zahir atau nyata. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sekiranya itu cahaya benar-benar cahaya, tentunya Aisyah gak kerepotan mencarinya. Kan gitu kan. Nah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai hadis yang ke-15, otomatis selesai bab ciri fisik Rasulullah. Pada pertemuan akan datang kita ganti bab. Babnya adalah, ini bab yang kedua. Pertemuannya besok berarti pertemuan kelima. Ya. Besok pertemuan kelima, tapi babnya bab 2, yaitu bab maja'a fi khatamin nubuwah. Bab tanda kenabian, stempel kenabian. Jadi Rasulullah itu ada tanda kenabian yang menunjukkan beliau itu adalah nabi. Dan itu ada di kitab-kitab terdahulu. Orang Nasrani yang benar-benar Nasrani yang zaman dulu, di dalam Taurat dan atau Injil mereka itu ditulis bahwa ada nabi, cirinya seperti ini. Salah satu cirinya nabi itu ada tanda kenabian di kedua pundak atau bahu Rasulullah. Bagaimana tanda kenabian, stempel kenabian, rupanya bagaimana, cirinya bagaimana? Nah itu besok akan kita terangkan secara detail insya Allah. Terus ikuti ciri atau kitab Syama'il Nabi supaya kita tahu siapa Rasulullah, lebih mengenal Rasulullah, lebih cinta Rasulullah. Karena tahapan cinta yang pertama itu mengenal. Orang gak mungkin cinta kalau gak mengenal. Maka dari itu kalau kita ingin mencintai Nabi, di antara caranya adalah mengenal beliau. Mengenal fisiknya, mengenal perilakunya, mengenal akhlaknya,
mengenal perjuangannya, mengenal sunnah-sunnahnya, sehingga tumbuh perasaan cinta kepada beliau. Itu ya, sampai di sini telah selesai pertemuan yang keempat ini, dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan membahas bab baru, yaitu bab tentang stempel kenabian atau tanda kenabian yang ada di kedua pundak Rasulullah SAW. Besok akan kita jelaskan, dan semoga kita tetap istiqomah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.